Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati staf khusus menteri dan pimpinan tinggi Pratama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ada Prof. Zahratun Nihaya, mohon berdiri. Dan juga ada Ibu Dr. Fatimah Sang. Mungkin tidak asing dengan Ibu Fatimah Sang. Kepala Dinas P3A dan Kependudukan Dr. Tri Wahyu Liswati, matur suwun Ibu. Yang saya hormati Kiai Haji Hasib Wahab, Ibu Nyai Hisbiah Wahab, Ibu Hajah Munjidah Wahab, Kiai Haji Wafiul Ahdi, Ketua Panitia ya. Ketua Yayasan. Bu Nyai Umdotul Khairat, para Kiai, Bu Nyai, pengasuh dan anak-anak santri. Jadi Pondok Pesantren Tambak Beras ini adalah seperti keluarga sendiri. Karena anak-anak saya dulu juga santri di sini. Jadi saya masih dianggap sebagai keluarga Pondok Pesantren Tambak Beras ya. Sugeng siang Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka peringatan Hari Santri tahun 2025. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara tentang Hari Santri, saya tidak berani bicara karena di sini para suhu yang paham tentang Hari Santri. Kenapa Hari Santri harus diperingati? Di sini pastinya sudah paham. Saya tidak berani bercerita, tidak berani menggarami lautan. Hanya saja pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menitipkan beberapa pesan khususnya untuk Pondok Pesantren Tambak Beras yang santrinya sangat luar biasa. Yang pertama, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak angkanya sudah cukup sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan di tahun 2024, survei nasional tentang pengalaman hidup perempuan, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Dan kekerasan terbanyak adanya di dalam rumah tangga. Kami juga melakukan survei pengalaman hidup anak dan remaja. Angkanya lebih memprihatinkan lagi karena 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kenapa tinggi? Karena anak-anak sekarang kita bicara agak keras sedikit gitu ya, itu sudah masuk dalam kekerasan. Sehingga angkanya sangat tinggi. Kami juga punya Simfoni. Simfoni itu adalah sistem informasi online di mana kami menerima laporan dari seluruh Indonesia. Dari Januari sampai Juni 2025, kasus kekerasan yang terlaporkan kepada kami sejumlah 11.835 kasus. Dari Juli ke Oktober itu ada 12.535. Artinya dari Januari ke Juli 6 bulan itu yang terlaporkan ke kami 11.000. Tetapi dari Juli ke Oktober 3 bulan itu angkanya ada di 12.000. Jadi dari Januari sampai Oktober itu sudah ada di angka 24.000 sekian. Kami melakukan analisa internal di kementerian kami, apa sih yang menjadi penyebab adanya kekerasan yang semakin tinggi terhadap perempuan dan anak.
Analisa internal kami yang pertama pastinya faktor ekonomi. Karena yang berdampak ke berbagai hal. Salah satunya adalah kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Yang kedua adalah pola asuh dalam keluarga. Banyak ibu-ibu, banyak orang tua yang sekarang kewalahan mengasuh anaknya. Karena anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak waktu saya masih kecil. Dulu waktu saya kecil, ketika kita berantem dengan teman, kita lapor ke ibu kita, siapa yang dimarahin? Kita yang dimarahin. Kalau sekarang ada anak berantem, orang tuanya yang gak terima. Ini ada perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu kami melihat pesantren merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam mendidik anak-anak Indonesia. Karena pesantren ini bukan sekedar mendidik anak-anak untuk kecerdasan intelektual, tetapi spiritual dan juga benteng moral. Yang perlu diingat adalah pesantren ini sebagai benteng moralnya bangsa. Karena di pesantren telah diajari berbagai hal tentang akhlakul karimah, budi pekerti dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga adalah gadget, media sosial. Saya yakin kalau pesantren aman dari gangguan gadget karena saya tahu anak saya waktu mondok di sini maupun di pesantren lain itu nggak boleh bawa HP. Hanya hari Sabtu atau Minggu ketika orang tua menjenguk baru boleh menggunakan HP. Dari kasus yang kami tangani langsung, khususnya kekerasan terhadap anak, 90% penyebabnya adalah media sosial. Ada satu kasus yang saya sering sampaikan kemana-mana, seorang kakak beradik perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan lebih dari 10 orang pelakunya. Tahu siapa pelakunya? Adalah umur sebaya. Saya tanya, saya bertemu dengan si pelaku, saya agak kaget karena pelakunya umur 14 tahun. Saya tanya, nak kamu tuh belajar tentang hubungan suami istri yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa melalui satu proses pernikahan, tapi ini kalian lakukan. Belajarnya dari mana? Dari HP, Bu Menteri. HP-nya siapa? HP-nya teman. Di mana nontonnya? Di teras rumah. Berapa orang yang nonton teman-temanmu? 8 orang, Bu Menteri. Terus ada keluargamu yang tahu? Ada. Siapa? Mama. Terus mamamu nggak bilang apa-apa? Ya cuma bilang gini, itu anak-anak di teras lagi pada ngapain ya? Si anak ini menjawab sambil cekikikan, lagi belajar. Tapi si ibu ini tidak ngecek apa yang sedang mereka pelajari. Usia 14-16 tahun, lagi masa puber, rasa ingin tahunya tinggi, rasa coba-cobanya juga tinggi. Kemudian dia praktekkan kepada temannya yang perempuan. Ketika saya bertemu dengan si pelaku, si anak yang berhadapan dengan hukum, ketika menceritakan tuh nggak ada rasa bersalah. Bahwa ini ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Saya tanya sama orang tuanya, Bu, gimana ceritanya kok anak bisa sampai seperti ini? Iya Bu Menteri, saya sudah tidak bisa mendampingi penggunaan gadget anak-anak saya. Hasil survei rata-rata orang Indonesia menggunakan gadget per hari minimal 7 jam. Kecuali santri ya, kalau santri kan tidak menggunakan gadget. Jadi anak-anakku bersyukurlah kalian semua karena orang tua kalian telah memilihkan tempat pendidikan yang paling tepat dan paling baik untuk kalian semua. Jadi harus bersyukur karena tidak semua anak di Indonesia mempunyai kesempatan seperti kalian dan tidak semua orang tua sadar bahwa pendidikan di pesantren ini
akan menjadi basic moral, basic kepribadian untuk menjadi generasi yang berkualitas. Yang kedua, bersyukurlah karena kalian sekarang menjadi santri, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Taati peraturan yang ada di pesantren. Emang kesannya kayaknya santri nggak boleh nyaman, nggak boleh enak. Itu saya rasakan ketika saya santri juga. Tapi nanti ketika kalian sudah lulus dari pesantren akan merasakan betapa bermanfaatnya selama kalian berproses di pesantren. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika kalian berada di pondok pesantren. Jangan lupa doakan para guru, ustadz, ustadzah, kiai, bunyai, dan juga orang tua kalian. Karena salah satu supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dharain adalah doa dari para guru, ustadz, ustadzah, kiai, bunyai, dan juga pada orang tua. Ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya yakin di pesantren ini sudah melakukan berbagai hal pencegahan terhadap kekerasan untuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan tidak boleh terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan oleh siapapun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.